Buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi kuliah dan pengen berbisnis ya, aku saranin kalian itu jangan takut ya, jangan takut untuk bisa balance, jangan takut untuk gimana sih nanti bagi waktunya gitu kan, coba dulu gitu, coba dulu ya kan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik walau tetap di rumah aja. Aku Fadia Isnaini dan aku mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2016 Universitas Gadjah Mada. Selain menyelesaikan skripsi dan aktif menjadi mahasiswi FEB UGM, aku juga founder dari Bongobong dan Fadeo Party. Fadeo Party adalah bisnis jasa di bidang dekorasi, dan yang di situ kita menangani di dekorasi ulang tahun, dekorasi lamaran, dekorasi acara prom night, dan lain sebagainya. Dan nggak cuma dekorasi, kita juga event planner. Kita berdiri sejak 2015. Kalau teman-teman penasaran gimana sejarahnya, adalah dulu waktu aku ketika SMA, teman-teman pasti cewek waktu 17 tahun pengen ngadain Sweet Seventeen. Dan waktu itu aku ngadain Sweet Seventeen dekor sendiri karena waktu itu budgetnya emang terbatas. Nah setelah itu aku dan teman-teman dekor sendiri, kita post di sosial media, di Instagram pribadiku, dan teman-teman pada tag di Instagram. Ada teman-teman yang bertanya dan terbesitlah ide untuk membuat bisnis Fadeo Party. Ya waktu itu kelas 2 SMA akhir. Belum ada kepikiran untuk gimana caranya membuat bisnis dengan baik, hanya berdasarkan, dan kebetulan kakakku sendiri adalah seorang fotografer. Jadi waktu itu aku belajar tentang bagaimana cara mendekor, benchmark dengan party planner di luar kota yang lainnya, seperti di Jakarta dan Surabaya. Waktu itu setiap malam aku brainstorm dan aku cari referensi di sosial media, dari Instagram, dari Pinterest untuk mencari inspirasi tentang dekorasi yang baik. Dan aku membawa dekorasi Jakarta dengan harga Jogja waktu itu. Gimana caranya buat teman-teman yang mau ulang tahun Sweet Seventeen itu bisa terlaksana dengan dekor yang sesuai imajinasinya, namun dengan harga yang reasonable. Nah, setelah itu setahun berjalan, aku selalu tiap pulang dari sekolah, aku ke BK untuk mencari data teman-teman yang kira-kira mana sih yang mau ulang tahun Sweet Seventeen gitu. Aku approach, aku deketin dia, ayo bikin acara atau event di dekorasi aku. Setelah itu dengan kekuatan mulut ke mulut ya waktu itu, karena mungkin Instagram belum terlalu booming, aku bisa berjalan sampai ya dulu berarti udah 5 tahun ini ya, 5 tahun ini. Nah, dan sampai sekarang kita udah melayani lebih dari 500 events. Di awal kita hanya melayani untuk Sweet Seventeen saja, setelah itu kita melayani nggak cuma dekorasi, event organizer untuk acara keseluruhan. Jadi aku bekerja sama dengan seluruh vendor seperti lighting, seperti entertain, seperti akustik musik, band, segala macam, dan venue, hotel. Awal dari aku berdiri, aku banyak di Fadeo Party, banyak hanya di cafe, resto, dan sekarang kita bekerja sama lebih dari 20 hotel di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang Fadeo Party. Teman-teman bisa cek Instagramnya di Fadeo Party, @FadeoParty ya, tetap sama. Dan kita sekarang juga lagi ingin merambah ke dekorasi wedding. Tapi memang situasi tidak memungkinkan. Untuk sejarah dari Bongobong sendiri adalah ketika ketika kita berbisnis pasti kita punya banyak rekanan, kita punya network, relasi, dan waktu itu ada di titik ketika saya jenuh untuk berbisnis dekorasi, karena memang kita harus live in details banget ya berbisnis dekorasi itu. Nah setelah itu apa ya bisnis yang lain ya?
Saya ingat banget hari ulang tahun saya 17 April 2018, saya dihubungin sama seorang teman saya. Waktu itu dia juga pebisnis juga di kampus saya, FEB, kakak tingkat kebetulan, dan dia menawarkan saya untuk join bisnis restoran gitu, bisnis kuliner waktu itu. Karena dia mempunyai tempat yang cukup strategis dan udah punya kasaran ide untuk membuat bisnis grill all you can eat. Setelah itu kita brainstorm selama 3 bulan dan kita eksekusi untuk cabang pertama juga selama 3 bulan juga. Jadi dari ide sampai eksekusi sampai selesai dibangunnya cabang pertama adalah 6 bulan dan satu kunci utama adalah nggak usah banyak mikir kalau misalnya mau bisnis. Kita tahu kalau misalnya kita punya kiat, kita tahu kita punya ide yang bagus, langsung eksekusi. Walaupun mungkin ada banyak yang miss dari segi konsep, pasti di jalan kita bakal menemukan ide-ide baru berjalannya waktu, karena waktu itu kita berempat. Kebetulan saya cewek sendiri, dan itu kita sambil belajar. Tujuan kita membuat bisnis keluar adalah sambil belajar. Kita sebelum profit oriented waktu itu. Dan sekarang 2 cabang, dan sekarang sudah 2 tahun, jadi 1 tahun kita melahirkan 1 cabang, itu sebuah achievement yang luar biasa untuk kita, tim Bongobong. Dan akhirnya di cabang kedua ini kita mendapatkan investor. Kebetulan juga dari anak Bupati Sleman. Dan itu sebuah kehormatan besar juga, kita bisa dilirik investor seperti itu, dan kedepannya kita akan bermimpi untuk membuka cabang Bongobong di kota-kota besar lainnya. Kalau ditanyain kenapa sih berbisnis, emang dari awal dulu aku diajarin orang tua untuk bisa menjadi merdeka, ya istilahnya dalam tanda kutip, merdeka untuk diri sendiri. Karena aku punya sifat yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Makanya aku harus mengatur diriku sendiri dan sebisa mungkin bisa mengatur orang lain dalam tanda kutip dengan baik ya. Dan itu aku belajar banyak dari berbisnis itu sendiri. Sebelumnya memang dari keluarga aku nggak ada yang bakat bisnis ya waktu itu, dan pertama kali aku sama masku, kebetulan kita berdua bersaudara, aku sama kakak itu punya bukan bisnis tapi lebih partner ya waktu itu, konveksi sama temennya, dan dia bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada uang jajannya gitu ya. Kalau dibilang motivasi waktu itu ya anak SMA kelas 2 pengen uang jajan yang lebih banyak ya waktu itu. Dan itu aku berpikiran, ternyata kalau berbisnis itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan uang sendiri, dan itu sebuah kebanggaan gitu loh. Enak bisa beli apa-apa ya. Sesimpel itu waktu itu mikirnya. Dan kemudian terbesitlah untuk kenapa sih aku nggak bisnis aja, nggak masuk dalam bidang ekonomi. Karena waktu kelas 2 aku masuk jurusan IPA adalah gengsi, karena waktu itu dianggapnya jurusan IPA adalah jurusan yang lebih susah daripada IPS, dan itu aku pengen masuk kedokteran waktu itu juga gengsi. Tapi ternyata aku menyadari diri sendiri ketika aku setelah ulang tahun itu, dan aku berpikir untuk terjun ke bisnis, dan aku menyadari bahwa passion aku nggak di situ. Passion aku adalah nggak suka baca buku. Terus passion aku adalah ketemu orang, punya pengalaman baru. Aku suka dari kecil itu suka gunting-gunting, bikin baju Barbie dan segala macam. Itu yang menjadikan aku ini kayaknya bisnis dan di bidang masuk dalam jurusan ekonomi dan nanti yang bisa membesarkan bisnis adalah tujuanku waktu itu. Dan ketika aku itu berpikir untuk masuk ke FEB UGM adalah aku pingin waktu itu aku udah belajar prakteknya waktu di bisnis. Jadi selama 2 tahun kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA aku belajar prakteknya sebentar, dan aku pingin masuk FEB UGM adalah untuk
melengkapinya dengan belajar teori di FEB UGM. Namun ya pasti semuanya itu bermanfaat ya, tapi memang kalau memang dikaitkan untuk secara praktikal, teori di kuliah aku belum bisa terlalu untuk menemukan mana yang bisa aku ambil sebagai hal yang bisa dipraktekkan ya. Lebih yang kayak dari pengalaman, dari aku ketemu sama orang-orang yang pebisnis juga, itu yang aku lebih praktekkan dalam bisnis aku. Kalau misalnya ditanya apakah kuliah aku membantu dalam berbisnis, ya pasti. Tapi dari sisi networking, kalau misalnya dari aku bisa bilang dari sisi networking, aku bisa ketemu sama orang-orang dengan insight yang baru, dari insight yang lebih akademis ya. Jadi dari gimana menjalankan bisnis itu harus punya mindset. Jadi mindset yang aku bangun dalam berbisnis. Kalau untuk praktikalnya, aku kurang bisa menemukan dari teori-teori di kuliah aku, seperti itu. Kalau ditanya kuliah sambil bisnis apa sih enak gak enaknya, mulai dari gak enak dulu ya. Kalau gak enak jelas kita bagi waktunya itu susah banget ya. Mana yang menjadi prioritas itu kadang aku harus beda nih, bulan ini prioritasnya ini, bulan setelah ini prioritasnya ini. Karena misalnya kalau kuliah lagi ada ujian UAS ya prioritasnya oke, kuliah ya. Tapi memang dari sisi aku sudah menentukan prinsip bahwa kedepannya aku akan membesarkan bisnisku, bukan menjadi orang yang akademisi gitu, dan aku emang prioritasin ke bisnis aku gitu loh. Walaupun memang untuk kewajiban untuk menjadi seorang mahasiswi untuk menyelesaikan dengan baik, aku juga kejar. Mungkin dari kecil juga aku memang orang tua aku juga melihat aku sebagai orang yang ambisius ya. Kalau misalnya aku udah punya sebuah keinginan, aku pasti akan mengusahakan itu akan tercapai. Dan aku punya keinginan adalah balancing my life gitu, antara kerja, antara kuliah, dan antara bagi waktu sama keluarga. Itu yang aku harus lakukan tiap harinya, karena memang kadang keluarga aku minta waktuku, kadang bisnisku meminta waktuku, dan kadang kuliahku juga meminta waktuku. Dan mana yang aku harus ambil duluan waktu itu kadang juga merupakan tantangan terbesar ya. Dan aku melihat dari sisi prioritas. Kalau sukanya sih jelas ya, kita bisa membantu orang tua, bisa membantu ekonomi keluarga kita, dan itu sebuah kebanggaan sendiri bagi aku bisa membantu mereka. Dan di usia aku sekarang yang masih mungkin berbisnis dari 17 tahun ya, dan sekarang aku 22 tahun udah bisa menghasilkan 2 bisnis dan 1 perusahaan. Jadi Bongobong ini aku udah membuat perusahaan sendiri, PT Makan Minum Prima dengan teman-teman. Itu sebuah kebanggaan menurut aku, dan memang aku nggak boleh berbesar kepala ya, karena memang teman-teman yang lain mungkin dari sisi mereka sedang belajar, mereka sedang kuliah itu menimba ilmu. Aku nggak pernah terus bangga yang melebihi apapun. Maksudnya kayak aku yakin teman-teman di luar sana juga lagi menimba ilmu untuk bisa lebih daripada aku suatu saat, seperti itu. Hal yang nggak aku dapetin ketika aku di kuliah dan aku bisa dapetin itu di berbisnis adalah teknik ya. Karena kalau misalnya berbisnis kita terjun langsung, kita berani untuk bisa take action dan ngambil keputusan untuk oke, aku sekarang praktek, aku langsung eksekusi, adalah pengalaman ya. Teknik, karena misalnya di marketing aku nggak ada basic sebenarnya waktu dulu di awal untuk bisa deal dengan klien, untuk bisa berbicara gitu kan. Tapi dengan keberanian ya kan, itu yang nggak diajarin ya di awal, gimana caranya langsung praktek ya. Karena semua kalau misalnya di kuliah aku diajarinnya adalah
theoretical banget gitu kan. Dan ini aku belajar banyak karena memang motivasi aku adalah untuk bisa menjadi merdeka untuk diriku sendiri, untuk bisa untuk bisa menjadi pebisnis yang punya kebebasan waktu, untuk bisa tidak di-lead dengan orang lain. Itu adalah pengalaman ya, itu adalah hal yang nggak aku dapetin adalah ketika kita dealing dengan orang lain, kita punya jam terbang. Di awal aku cuma ketemu sama satu orang aja. Dan di awal juga waktu itu klien pertamaku adalah temen aku sendiri ya, yang itu adalah langsung dikasih event dengan total nominal 5 juta ya. Waktu event pertama dengan nominal segitu adalah pertama aku langsung takut ya, tapi memang rasa berani karena ini aku udah berkeputusan untuk berbisnis ini, itulah yang ngedorong aku untuk bisa, ini berarti aku harus bisa meyakinkan ke mereka. Nah itu kekuatan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita kasihkan itu akan sesuai dengan ekspektasi dia. Itu di sini aku belajar banyak dan itu butuh jam terbang gitu kan. 1, 2 event sampai selanjutnya kita bakal punya pola sendiri, kita bakal punya teknik sendiri. Cara untuk dealing ke customer adalah seperti ini gitu. Kita harus mempunyai proposal, kita harus bisa meyakinkan adalah dari segi appearance kita, dari segi apa yang kita deliver, baik itu di Bongobong atau di Vadeo. Ketika di Vadeo aku membuat proposal terlebih dahulu gitu. Aku punya mood board, aku menyiapkan itu, aku dari malam itu sudah discuss sama tim untuk mencari inspirasi sesuai dengan kemauan dia. Setelah itu aku membuat paket yang kira-kira mana sih yang bisa meng-attract dia. Paket pertama yang sesuai nih sama kemauan dia, sesuai sama budgetnya dia. Nah, paket kedua adalah paket yang aku upin tapi ada value di situ, ada tambahan nilai yang kira-kira tinggal nambah 5 juta aja bisa dapat seperti ini value-value-nya. Nah, itu yang aku nggak dapat, taktik-taktik seperti itu yang aku nggak dapat dalam kuliah. Seperti itu yang aku dapetin di jam terbang, yang aku dapetin ketika aku ketemu sama orang, ketika aku ketemu sama pebisnis. Seperti itu yang aku dapetin. Karena memang berbisnis adalah ketika kita menjadi orang yang aneh ya, orang yang out of the box ya. Nah waktu itu juga kebetulan aku di Vadeo bekerja di bidang seni, dan itu juga harus ada teknik sendiri sampai akhirnya aku bisa deal di atas dari budget yang sebelumnya dia tentukan, seperti itu gitu. Kunci sukses ya, kalau kunci sukses sendiri kalau menurut aku sih orang tua ya, karena waktu dulu yang memberikan motivasi aku untuk bisa bisnis ini juga orang tua. Gak ada yang mengarahkan aku untuk jadi dokter waktu awal aku bilang tadi gitu kan. Gak ada yang force aku untuk itu, dan ternyata orang tua itu memberikan arahan waktu dulu, kamu tuh orangnya seperti ini loh, kamu tuh orangnya seperti ini, kamu orangnya ambisius seperti itu, dan kamu sepertinya susah untuk diatur orang. That's why itu ternyata ada doa dari orang tua yang memberikan, selalu bilang kalau misalnya memberikan aku yang terbaik, itu juga aku diarahin juga ke arah yang lebih baik gitu loh. Karena kalau misalnya waktu dulu aku hanya gengsi ya, waktu itu aku jadi dokter lah, sesuai sama dulu anak kecil ya, labelnya anak kecil, aku nggak bakal bisa sampai sekarang gitu loh. Ternyata emang doa dari orang tua, takdir yang ngarahin aku ke passion aku di sini gitu. Kalau misalnya yang lain selain itu adalah lihat peluang sih. Dulu waktu Vadeo itu, aku waktu ngebuat Vadeo cuma punya saingan 2 gitu. Ketika aku memutuskan untuk buat party planner lah, aku cuma punya 2 saingan waktu itu. Dan itu menurutku sangat jauh ya dari standar yang ketika aku
browsing di Pinterest, browsing di party planner Jakarta, itu Jogja belum punya nih party planner yang seperti ini gitu. Dan aku pingin membawa itu ke Jogja, dan aku lihat itu sebuah peluang. Dan demand untuk untuk membuat acara party itu banyak, itu besar gitu kan. Tiap hari orang tuh pasti ulang tahun, tiap hari orang tuh pingin ngasih kejutan, ya kan. Dan itu aku memanfaatkan peluang di situ. Kalau di Bong-Obong, jelas ya, kondisi krisis seperti ini, apa coba bisnis yang masih sustainable, bisnis kuliner gitu kan. Mau diapain juga orang itu pasti tiap hari lapar, orang tuh tiap hari pasti cari makanan dan minuman ya. Saat di kondisi krisis kayak gini, mau aku ngubah bisnis itu masih mengubah haluan ya kan, nggak all you can eat. Mungkin orang-orang berpikir gimana sih kalau misalnya Bong-Obong all you can eat di COVID-19 ini, pandemi ini gitu kan. Kita masih bisa kok ngebikin frozen food gitu. Untuk daging kita masih bisa kok delivery kita membikin boba, Bong-Obong anterin ya kan. Jadi kita meminjamkan alat juga ke mereka gitu kan. Nah itu, melihat peluang-peluang gitu, kita cepat untuk melihat perubahan apa yang terjadi, mengambil peluang di situ. Dan aku ngelihat dari riset juga, bisnis all you can eat itu lagi rising ya kan. Budaya baru orang untuk makan sepuasnya itu lagi meningkat banget, seperti itu. Dan di masa-masa pandemi ini, aku belajar banyak dari hal-hal yang baru, bahwa banyak banget ilmu ya yang disebar. Orang-orang yang sebelumnya itu nggak speak up di Instagram, sekarang jadi sering live IG gitu. Dan menurutku sayang banget kalau misalnya di masa seperti ini kita nggak melakukan improvement ya, kita nggak mengembangkan diri kita. Kayak aku sendiri itu adalah sebelumnya aku belajar banyak, praktek terus, experience, pengalaman gitu kan. Tapi semakin kesini ketika membuat keputusan, aku kadang kurang ada dasarnya gitu, kurang ada ini basicnya harus dari mana sih, ilmu dari mana sih gitu kan. Nah aku dapetin itu nggak cuma dari aku ngobrol, aku wawancara dengan pebisnis lainnya. Yang lainnya adalah aku ambil kelas-kelas, seperti misalnya dari kuliner, aku ambil kelas foodies gitu kan. Aku di situ jelas banyak dari strategi marketing, dari strategi branding, dari strategi finance, semuanya dikupas di bisnis kuliner di channel foodies itu. Kalau di lainnya aku belajar dari buku-buku Aksoro juga, semua bisa diatur, scale up, dan banyak lagi yang lainnya. Di situ juga aku banyak menemukan hal-hal yang teknis banget gitu, yang langsung bisa dipraktekkan gitu kan, yang aku nggak dapetin ketika aku di kuliah ya, karena memang terlalu banyak teori sehingga bingung nih mana yang dipraktekin ya gitu kan. Nah dari sini buku-buku taktik yang dari pebisnis langsung tulis di situ, yang merupakan istilahnya malah hal yang penting buat aku, yang perlu aku catat, yang itu langsung bisa diimplementasiin di bisnis aku sendiri gitu. So teman-teman sempetin baca buku, kalau misalnya nggak bisa baca buku, baca dari video kelas online, webinar atau yang lain yang sekarang kalian bisa manfaatin gratis, banyak di mana-mana. Jangan lewatin kesempatan ini. Buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi kuliah dan pengen berbisnis ya, aku saranin kalian itu jangan takut ya, jangan takut untuk bisa balance, jangan takut untuk gimana sih nanti bagi waktunya gitu kan. Coba dulu ya kan. Kalau misalnya di aku ini, kalau misalnya udah sampai di posisi aku sekarang, kenapa sih harus balance gitu kan? Karena kuliah itu tanggung jawab kita ke orang tua ya kan, sebagai anak dan sebagai mahasiswa. Kalau misalnya bisnis, ada tanggung jawabku untuk karyawan dan untuk diriku sendiri dan untuk cita-citaku gitu loh. Makanya sebuah dua itu adalah prioritas ya sebenarnya, nggak bisa mana yang utama mana yang enggak ya kan, karena dua-duanya adalah penting gitu, yang ngedrive kalian, motivasi kalian, nge-push kalian untuk bisa balance keduanya. Aku yakin kalau misalnya kalian itu udah punya mindset untuk bisa bertanggung jawab, punya ambisi besar ke depannya, itu pasti bisa gitu loh. Masalah balancing, masalah nanti kalian itu gimana bagi waktunya,
jangan takut dulu gitu kan. Karena aku nggak pernah berpikir nanti ketika aku mau mulai bisnis, aku nggak pernah berpikir nanti ini Bong Obong bakal banyak yang beli nggak ya, nanti Fadeo gimana ya, banyak yang suka nggak ya sama desain aku gitu. Aku nggak pernah berpikir seperti itu gitu. Aku tahu marketnya besar, aku tahu situ peluangnya gede, aku masuk ke situ gitu. Masalah nanti bagaimana, kita jalanin semuanya. Kalau kita sabar, kita menghargai setiap proses, enjoy the process. Ya, aku udah banyak banget nih cerita, share tentang Bong Obong, Fadeo, gimana nih kuliah berbisnis. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya bisnis atau sekarang lagi kuliah sambil bisnis, yang mau sharing-sharing sama aku, boleh juga share bisnisnya di bawah ini di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa kolaborasi kan ya, kita bisa bersinergi bareng-bareng. Yuk, cus! Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.